Selamat malam, perkenalkan, nama saya Mahadewi Nur Syafirani dari Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian dengan judul Dari Lisan ke Layar Lebar, Revitalisasi Sastra Nusantara melalui film Petaka Gunung Gede sebagai penguat kearifan lokal. Penelitian ini dilakukan bersama rekan saya, yaitu Ibu Inti Inglistina. Latar belakang. Kita berada di tengah akselerasi globalisasi dan disrupsi digital yang masif. Hal ini menciptakan krisis di mana tradisi lisan, folklore, dan mitos Nusantara terancam eksistensinya. Generasi muda beralih ke konten digital yang memicu potensi kepunahan kultural jika tidak bertindak. Oleh karena itu, revitalisasi atau penghidupan kembali sastra Nusantara menjadi imperatif. Solusinya adalah adaptasi ke media kontemporer, yaitu film yang berfungsi sebagai wadah seni sekaligus edukasi. Saya menggunakan konsep adaptasi sebagai reinterpretasi kreatif dari Hujan. Studi kasus saya adalah film horor modern Petaka Gunung Gede yang merupakan transformasi dari sastra lisan atau kisah nyata yang pernah viral sebagai siniar. Rumusan masalah. Penelitian ini memiliki 3 fokus utama, yaitu yang pertama, bagaimana film Petaka Gunung Gede mengaktualisasikan wujud revitalisasi sastra Nusantara. Kedua, nilai-nilai kearifan lokal apa saja yang direpresentasikan melalui struktur naratif dan simbolisme dalam film. Yang ketiga, bagaimana peran film ini berkolerasi dengan upaya penguatan identitas budaya di era globalisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menganalisis wujud revitalisasi sastra Nusantara yang termanifestasi dalam film Petaka Gunung Gede. Kedua, mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam alur cerita dan simbol film. Yang ketiga, menjelaskan kontribusi dan peran film terhadap penguatan identitas budaya lokal di tengah tantangan global. Kerangka teori. Penelitian menggunakan 3 pilar teori. Yang pertama yaitu revitalisasi budaya milik Hope, Swan, dan Smith. Saya melihat revitalisasi sebagai proses penciptaan ulang reinvention agar tetap fungsional di era modern, sekaligus sebagai penegasan identitas etnis. Yang kedua, teori adaptasi Hujan. Adaptasi di sini adalah reinterpretasi kreatif dari medium lisan ke visual. Yang ketiga, semiotika milik Bartels dan Hall. Ini adalah alat untuk membedah bagaimana film mengonstruksi makna budaya melalui tanda seperti denotasi dan konotasi. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka mengukuhkan 3 fondasi. Yang pertama yaitu sastra Nusantara memiliki resiliensi kultural jika diadaptasi. Yang kedua, film adalah instrumen transmisi budaya yang efektif. Dan terakhir, kearifan lokal adalah basis proteksi identitas di tengah globalisasi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer film Petaka Gunung Gede. Analisis utamanya adalah analisis semiotik Roland Barthes untuk menguraikan tanda-tanda visual seperti simbol dan dialog menjadi makna budaya. Sebagai catatan transparansi, penelitian ini dibantu oleh Gemini AI dalam optimalisasi struktur kalimat, format akademik, dan pengorganisasian data semiotik dalam presentasi ini. Namun, seluruh keputusan metodologis dan interpretasi teoritis adalah tanggung jawab penuh peneliti. Hasil, wujud revitalisasi mitos ke visual. Pertama, tradisi lisan tentang larangan di tempat sakral.
dihidupkan kembali melalui simbol visual. Contohnya adalah gejala fisik ITA seperti mimisan. Secara denotasi, itu adalah gangguan kesehatan. Namun, secara konotasi, ini adalah peringatan, mistis, atau ganjaran atas pelanggaran. Kedua, revitalisasi legenda santet. Mitos santet diangkat menjadi inti alur cerita. Tindakan Inta membuang benda titipan ayahnya di telaga memicu konflik utama kerasukan. Film ini tidak hanya mengadaptasi legenda, tetapi menjadikan sebagai kritik tersirat atas pengabaian tanggung jawab spiritual. Selanjutnya, nilai kearifan lokal. Nilai moralnya yaitu tanggung jawab dan konsekuensi. Kerasukan Ita menjadi simbol ganjaran atas kelalaian moral dan fisik. Ini menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dan etika ekologis dalam menjaga harmoni alam. Nilai kearifan lokal spiritual dan sosial yaitu penghormatan. Nilai ini ditunjukkan melalui simbol telaga sebagai gerbang spiritual yang menuntut penghormatan terhadap leluhur. Selain itu, ritual doa bersama mencerminkan nilai solidaritas sosial dan kesadaran akan dimensi yang tak terlihat sebelum memasuki area sakral. Diskusi implikasi untuk panggung global. Dari temuan ini, kita dapat menyimpulkan film berfungsi sebagai jembatan simbolis antara tradisi dan modernitas. Film melakukan reinvention of tradition Hobsbawm dengan membuat tradisi lisan kembali relevan dan fungsional. Film juga menjadi penegas identitas. Smith melakukan reafirmasi mitos etnis seperti roh penunggu dan telaga dalam konteks narasi modern. Ini membuktikan bahwa film adalah mekanisme edukatif. Hall mampu mengkonstruksi makna dan memberikan peringatan etis. Kesimpulan diskusi, sinema horor Nusantara seperti Petaka Gunung Gede adalah alat yang sangat efektif untuk menangkal erosi identitas lokal di panggung global. Sebagai penutup, film Petaka Gunung Gede berhasil merevitalisasi sastra lisan secara efektif ke dalam sinema horor. Ini menanamkan kembali nilai kearifan lokal melalui simbolisme visual yang relevan bagi audiens muda. Implikasinya, secara praktis, ini mendorong sineas lain untuk terus menggali folklore Nusantara. Secara teoritis, ini membuktikan bahwa media digital adalah jembatan penting yang menghubungkan warisan tradisional dengan modernitas. Keterbatasan dan saran penelitian lanjutan. Keterbatasan penelitian yang pertama itu fokus analisis terbatas pada satu objek film yaitu Petaka Gunung Gede. Penelitian tidak melibatkan respon atau audiens atau analisis resepsi secara langsung untuk mengukur efektivitas revitalisasi. Kemudian saran penelitian lanjutan. Melakukan studi komparatif antara beberapa film adaptasi sastra lisan seperti membandingkan dengan KKN di Desa Penari dengan film horor adaptasi lainnya. Kemudian mengintegrasikan survei atau observasi audiens untuk menilai dampak aktual film terhadap kesadaran budaya generasi muda. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan atau dasar utama dalam penelitian ini. Ahmad Natisya Halik, Maulana Aulia, Bartes, Creswell, Dananja, Restriyadi, Hall, Hobsbawm, Huchon, Keraf, Nasir, Rahman, Smith, kemudian Supran, Telkom University, Widya Suti, Widyatmaka, dan Wulandari. Sekian dari presentasi saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan penelitian saya, dosen pembimbing, dan juga pihak-pihak penyelenggara
Soegija Pranata, Catholic University.